Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 AK6A dengan anggota Adisti Hairin Saraya, Anissa Putri Ardiani, Fani Gabriela, Liani Purwanti, Susan Aprianti, Yuniarti Sumarno Putri, dan Zahra Kalista Armansyah. Kami akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Masing-masing dari kata ini memiliki makna dan asalnya masing-masing. Kata integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa. Pengertian integrasi nasional dicatat pula dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mencatat bahwa integrasi nasional merupakan pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan, seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah, sehingga membentuk kesatuan. Integrasi nasional juga merupakan usaha dan proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Bangsa Indonesia tentunya memerlukan integrasi nasional, karena dapat menyatukan segala perbedaan seperti budaya, etnis, suku, agama, ras, golongan, bahasa, dan lainnya. Pluralitas masyarakat Indonesia. Kata pluralitas berasal dari kata plural, yang memiliki arti jamak atau lebih dari satu. Pluralitas diartikan sebagai keadaan majemuk karena adanya perbedaan, baik budaya, adat, ataupun kepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, karena Indonesia memiliki banyaknya ras, agama, suku, dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat Indonesia memiliki banyak keberagaman kebudayaan di setiap daerah. Pluralitas yang ada di masyarakat Indonesia terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor sejarah. Sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan. Saat itu, bangsa Yunan Selatan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. Bangsa Yunan Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang tinggal di sejumlah wilayah di Indonesia, lalu mereka melahirkan suku Batak dan Toraja. Sedangkan gelombang kedua disebut Deutero-Melayu atau Neo-Melayu. Bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Cina kemudian berbaur dengan suku asli di Indonesia. Faktor kedua adalah faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dengan dikelilingi banyak lautan. Selain itu, Indonesia adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Faktor ketiga adalah faktor iklim. Secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki iklim yang berbeda, maka itu disebut dengan iklim setempat. Adanya perbedaan iklim setempat tersebut menimbulkan tata cara hidup dan juga pola perilaku masyarakat yang berbeda. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah faktor letak. Letak wilayah Indonesia sangat strategis, karena Indonesia berada di jalur pelayaran dunia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Serta Indonesia diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena posisinya yang strategis, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing. Dan terakhir, faktor kelima adalah faktor agama. Perbedaan kebudayaan suku bangsa juga dipengaruhi oleh faktor agama. Dahulu, sebelum agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme.
Dalam perkembangannya, sebagian masyarakat ada yang membaurkan kepercayaan lokal dengan agama. Saat ini, agama yang diakui di Indonesia ada 6, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja dampak dari penerapan pluralitas di kehidupan bermasyarakat. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya, masyarakat kita semakin kuat terhadap rasa toleransi. Secara tidak sadar, dari kecil kita sudah terbiasa dengan banyaknya perbedaan, seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan juga perbedaan budaya. Sehingga menimbulkan sikap toleransi yang dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi rukun. Lalu yang kedua, Indonesia menjadi daya tarik wisata. Kita tahu Indonesia memiliki keberagaman budaya dan kehidupan yang berbeda di setiap daerahnya. Hal itu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk coba mengenal dan mempelajari kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Lalu yang ketiga, sadar budaya. Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Kita, sebagai masyarakat Indonesia, perlu sadar akan budaya bangsa sendiri dengan melestarikan budaya tersebut supaya tidak punah dan direbut oleh negara lain. Nah, selain dampak positif, terdapat beberapa dampak negatif karena adanya pluralitas masyarakat Indonesia. Antara lain, memicu persaingan antar agama dan suku. Nah, seperti yang kita paling tahu, persaingan antar agama dan suku di Indonesia cukup beragam dan cukup sering ditemui. Akan tetapi, persaingan seperti ini jika tidak segera ditemukan jalan keluarnya, maka akan memicu munculnya konflik dan pertentangan yang lebih daripada itu. Lalu yang kedua, ada memicu perpecahan. Jika terjadi pertentangan hebat karena adanya perdebatan atau perbedaan pola pikir dan pendapat antar agama, antar suku, antar budaya, maka dapat memicu perpecahan antar kelompok masyarakat. Perpecahan yang tidak kunjung diredam akan membentuk stereotip buruk terhadap suatu golongan tertentu. Selanjutnya, muncul sikap egoisme dalam bermasyarakat. Dengan adanya pluralitas, tanpa disadari, masyarakat Indonesia memunculkan sikap egoisnya. Hal ini karena adanya rasa ingin lebih unggul daripada orang lain atau golongan tertentu. Selanjutnya, di sini ada contoh pluralisme di Indonesia. Yang pertama adalah pluralisme agama. Masyarakat Indonesia memeluk dan menghayati beragam agama dan juga kepercayaan. Yang kita tahu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan begitu, pluralisme agama dapat dilihat dari beragamnya tempat ibadah, tradisi, dan cara ibadah tiap agama yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pluralisme budaya. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat Indonesia memiliki ciri khas budaya yang dipengaruhi oleh perbedaan geografis dan kondisi alam, serta perbedaan agama atau juga kepercayaan. Selanjutnya ada pluralisme suku budaya. Indonesia, seperti yang kita tahu, memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air. Perbedaan yang ada ini tentu tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang kita. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah strategi dalam integrasi nasional. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional
Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh, seperti strategi asimilasi, strategi akulturasi, dan strategi pluralis. Strategi integrasi nasional yang pertama akan dibahas adalah strategi asimilasi. Strategi asimilasi merupakan sebuah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih yang melebur menjadi satu kebudayaan yang baru. Sehingga dalam kebudayaan yang baru tersebut tidak tampak lagi identitas-identitas kedua budaya lama yang terpisah. Jika dilihat dari sudut pandang demokrasi, apabila suatu negara menggunakan strategi asimilasi dalam proses integrasi nasionalnya, ini dinilai kurang demokratis. Mengapa? Karena strategi ini benar-benar meleburkan unsur-unsur budaya yang ada dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya yang lokal. Sehingga sikap ini dinilai kurang menghargai unsur-unsur budaya lokal atau budaya kelompok dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam proses asimilasi, tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendukungnya. Adapun faktor-faktor pendukung strategi asimilasi diantaranya adalah 1. Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru. 2. Perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda. Ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu yang merasakan pembauran budaya satu dengan budaya yang lainnya. Pembauran budaya ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk asimilasi. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang asing serta budaya yang dibawanya. Dan faktor pendorong strategi asimilasi yang terakhir adalah memiliki kesempatan yang sama dalam aspek ekonomi. Mengapa? Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi bisa terjaga. Selain ekonomi tersebut terjaga, kesempatan yang sama di dalam ekonomi juga mendorong terjadinya asimilasi. Selain faktor pendorong, terjadinya asimilasi juga ada beberapa faktor penghambatnya. Seperti takut menghadapi budaya baru. Bagi sebagian individu atau kelompok masih ada yang takut menghadapi budaya baru. Selanjutnya, adanya golongan minoritas. Golongan minoritas akan sulit menerima budaya baru karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas. Yang ketiga, kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing. Jika suatu masyarakat kurangnya memiliki pengetahuan tentang budaya asing yang dimiliki tidak banyak, maka akan sulit untuk mempelajari budaya asing tersebut. Hal seperti ini bisa menyebabkan individu atau kelompok sulit menerima budaya asing. Yang keempat, perbedaan ciri-ciri fisik. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia dapat menyebabkan orang lain tersebut takut untuk mempelajari budaya asing. Asimilasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat berdampak positif atau negatif. Asimilasi dapat berdampak positif apabila jika dapat menambah kerukunan, keragaman, dan peningkatan kualitas hidup. Contoh, asimilasi dengan budaya barat yang berdampak positif karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakat juga dapat berpikir lebih terbuka atau open-minded. Namun, asimilasi juga dapat berdampak negatif jika menimbulkan penyimpangan pada aturan yang ada ataupun membuat sifat masyarakat ke arah yang tidak baik. Adapun dampak negatif dari asimilasi budaya barat terhadap masyarakat Indonesia salah satunya adalah dari segi cara berpakaian yang terlalu terbuka, sifat individualismenya, dan sikap kehidupan hedonis. Berikut adalah beberapa contoh asimilasi. Di antaranya, musik dangdut.
Musik dangdut merupakan pencampuran musik Melayu dengan pengaruh musik India yang kemudian menghasilkan genre musik baru yang disebut musik dangdut. Lalu ada baju koko. Baju koko merupakan pakaian khas bangsa Cina sejak dahulu. Namun, kini di Indonesia, baju koko identik dengan pakaian musim pria. Strategi yang kedua yaitu strategi akulturasi. Strategi akulturasi merupakan proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan yang baru. Nah, berbeda dengan strategi asimilasi yang telah dijelaskan sebelumnya, strategi akulturasi dinilai cukup demokratis. Hal ini dikarenakan upaya dalam strategi tersebut masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Nah, dalam proses akulturasi tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor pendorong. Nah, berikut adalah faktor-faktor pendorong terjadinya akulturasi. Yang pertama, pendidikan yang maju. Pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat terhadap budaya-budaya asing yang dapat memajukan peradaban bangsa. Yang kedua, sikap dan perilaku saling menghargai budaya. Nah, sikap dan perilaku ini tuh harus dimiliki oleh setiap individu untuk dapat berhubungan baik dengan budaya lain. Yang ketiga, toleransi terhadap budaya lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam latar belakang budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan baik dengan budaya lain, dibutuhkan toleransi terhadap budaya lain. Yang keempat, adanya masyarakat heterogen. Beragamnya budaya pada masyarakat heterogen akan memudahkan individu satu dengan individu lainnya untuk belajar berbagai macam budaya. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Berpikir ke masa depan itu merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Dengan berpikir ke masa depan, masyarakat itu akan memiliki sebuah rencana sehingga masa depan dapat dihadapi dengan penuh persiapan. Nah, di balik faktor pendorong tersebut ada juga faktor penghambat terjadinya akulturasi. Nah, yang pertama, ilmu pengetahuan yang bergerak lambat. Pendidikan yang tidak bergerak akan membuat ilmu pengetahuan bergerak lambat yang dapat menyebabkan terhambatnya proses akulturasi pada suatu wilayah. Yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang memegang teguh kebudayaan tradisional akan selalu beranggapan bahwa budaya asing dapat menghilangkan keistimewaan dari budaya asli itu sendiri. Yang ketiga, hal-hal baru dianggap buruk. Yang individu ini yang sulit menerima atau beranggapan buruk terhadap hal baru dapat menjadi faktor penghambat terjadinya akulturasi budaya. Yang keempat, adat atau kebiasaan. Bagi sebagian kelompok masyarakat, adat dan kebiasaan itu sudah ditanamkan sejak kecil. Nah, sehingga ketika menerima budaya baru akan dianggap seperti hal yang asing yang menyebabkan sulit untuk mengenalkan budaya baru. Akulturasi dalam kehidupan masyarakat itu dapat berdampak positif maupun negatif. Nah, dari segi dampak positifnya itu, masyarakat dapat mempelajari kebiasaan, pola pikir, dan perilaku bangsa yang maju sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih maju. Lalu ada mudahnya untuk memperlihatkan atau mengenalkan budaya Indonesia ke budaya lain, itu dapat memungkinkan terjadinya ada kebudayaan yang baru. Lalu akulturasi juga berdampak negatif. Nah, hal itu disebabkan oleh mudahnya terpengaruh budaya lain yang menyebabkan nilai identitas bangsa Indonesia hilang dan menumbuhkan sifat individualisme. Lalu, di sini ada beberapa contoh akulturasi. Di antaranya itu wayang. Nah, wayang itu sebagai bentuk akulturasi kebudayaan Jawa dengan India. Nah, dari segi kebudayaan Jawa itu dapat dilihat dari tokohnya. Nah, itu kan tokoh wayang itu ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bakung. Dan sedangkan di India, itu mengadaptasi dari cerita dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Dan contoh yang kedua yaitu Masjid Menara Kudus di Demak. Nah, masjid ini tuh merupakan akulturasi antara agama Islam dengan agama Hindu.
Nah, dari segi agama Islam itu sendiri, ya dapat dilihat dari fungsi masjid itu sendiri sebagai tempat ibadah. Sedangkan dari agama Hindu, itu dapat dilihat dari ciri fisik masjid itu yang menyerupai bangunan pura agama Hindu. Lalu, strategi yang terakhir yaitu strategi pluralis. Nah, pluralis ini merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat. Dalam prinsipnya, paham pluralis ini mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk tetap hidup dan berkembang. Nah, paham ini berarti negara memberikan kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik itu dari suku, agama, ras, dan perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Dilihat dari perspektif demokratis, strategi ini dinilai cukup menghargai perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dan sejalan dengan pandangan multikulturalisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi integrasi nasional di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Strategi integrasi nasional yang digunakan di Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna beraneka ragam tetapi tetap satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, diperlukan toleransi yang tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai, dan mencintai budaya yang lain. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki 4 prinsip. Prinsip yang pertama, common denominator, artinya sifat yang dianggap umum. Indonesia memiliki keberagaman agama dan aliran kepercayaan. Common denominator berarti mencari prinsip yang sama atau bersifat umum dalam setiap agama dan aliran kepercayaan. Prinsip yang sama ini kemudian dijadikan pegangan untuk menyatukan bangsa Indonesia. Common denominator juga dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan saling menjaga toleransi. Prinsip yang kedua, tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Artinya, tidak ada suatu hal yang dianggap paling benar atau memiliki martabat yang lebih tinggi. Adanya paham sektarian dan sifat eksklusif hanya menimbulkan rasa cemburu, kecurigaan, dan persaingan yang tidak sehat. Akibatnya bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebaliknya, Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Artinya, masyarakat Indonesia harus saling memupuk rasa persaudaraan, tidak memaksakan kehendak pada kelompok minoritas, serta menjunjung tinggi persamaan martabat dan harkat. Prinsip yang ketiga, sifatnya universal dan menyeluruh. Artinya, dalam penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, antar masyarakat sudah seharusnya saling menghormati, mencintai, menjaga toleransi, menjaga kerukunan, dan saling mempercayai. Sifat universal dan menyeluruh dalam semboyan negara ini dapat menjaga persatuan dalam keanekaragaman. Prinsip yang keempat bersifat konvergen. Artinya, perbedaan yang ada di masyarakat
seharusnya tidak menjadi suatu hal yang patut untuk dibesar-besarkan. Sebaliknya, perbedaan yang ada ini haruslah dicari titik temunya, dan dibuatlah kesepakatan bersama mengenai hal tersebut. Semua perbedaan ini tidak menjadi suatu permasalahan besar jika dilandasi sikap toleransi dan hidup rukun. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponen mematuhi prinsip-prinsip yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama, perilaku inklusif. Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam satu populasi luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi diri yang lain. Begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kepentingan bersama bisa membuat segala komponen merasa puas dan senang. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik. Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, maka sepantasnya lah bila Indonesia adalah bangsa dengan tingkat pluralistik terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat bangsa kita disegani oleh bangsa lain. Tapi, bila hal ini tidak bisa dipergunakan dengan baik, maka sangat mungkin akan terjadi disintegrasi di dalam bangsa. Agama, ras, suku bangsa, bahasa, adat dan budaya yang ada di Indonesia mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya terciptanya masyarakat yang tentram dan damai. Ketiga, tidak ingin menang sendiri. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang. Apalagi ditambah dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang menuntut segenap rakyat bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk mencapai prinsip kebinekaan, maka seseorang haruslah saling menghormati antar suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu titik temu dan mementingkan suatu kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan. Dalam musyawarah, segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan, sehingga kesepakatan itu yang mencapai mufakat antar pribadi atau kelompok. Yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasa rela berkorban haruslah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa rela berkorban ini akan terbentuk dengan dilandasi oleh rasa kasih, mengasihi, dan saling sayang menyayangi. Jauhilah rasa benci karena hanya akan menimbulkan konflik di dalam kehidupan. Selanjutnya, faktor pembentuk integrasi nasional yang terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Faktor ini merupakan hal yang sangat realistis dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti halnya pada masa kolonialisme dulu di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan maupun suku bersatu bersama-sama melawan kolonialisme Belanda.
Faktor yang kedua yaitu adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap negara mempunyai ideologi tersendiri sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk Indonesia dengan Pancasilanya. Ideologi Pancasila ini tidak bisa digantikan dengan ideologi lain karena memang itu merupakan keputusan final yang telah dirancang oleh founding father kita sebagai pandangan hidup. Faktor yang ketiga adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Tidak semua perbedaan membuat perpecahan, justru sebaliknya, keberagaman itu membawa suatu masyarakat pada suatu keinginan untuk bersatu. Keinginan tersebut salah satunya bertujuan untuk memperkuat suatu kelompok maupun negara. Mengingat persatuan merupakan cita-cita atau nilai-nilai dalam Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan. Dan faktor yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ancaman dari luar bisa mempersatukan kelompok atau bangsa dalam suatu negara. Indonesia sudah sekian lama merdeka dengan beragam kebudayaan dan bentangan wilayah yang berdaulat. Hal itu memungkinkan terjadinya suatu ancaman dari luar seperti pengambilan wilayah atau pulau paling luar. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi nasional. Di antaranya yang pertama, kurangnya penghormatan terhadap pluralitas yang bersifat heterogen. Tidak semua orang bisa memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Mereka cenderung sulit untuk diajak mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa. Padahal, kemajemukan sendiri merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Faktor yang kedua adalah melemahnya toleransi antar golongan. Beberapa orang ataupun masyarakat di suatu daerah masih memegang teguh paham etnosentrisme. Paham ini menganggap bahwa etnis tertentu jauh lebih baik dan dominan dari yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi dalam masyarakat pedalaman atau tradisional yang sulit merubah cara pandang dan berpikirnya. Hal ini kemudian menyebabkan sulitnya terjadi integrasi nasional. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar menjadi salah satu faktor penghambat. Dapat dilihat bahwa sangat mudahnya budaya luar masuk ke Indonesia. Masyarakat cenderung lebih mengikuti tren dan menyukai pola hidup kebarat-baratan. Tanpa disadari, hal itu mengakibatkan mereka mengembangkan budaya luar di negara sendiri dan melupakan kebudayaan sendiri. Dan faktor yang terakhir, yaitu faktor keempat, adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan dalam suatu negara belum tentu mengalami kemerataan. Ada beberapa daerah atau wilayah yang masih sangat jauh dari kata sejahtera atau makmur. Demikianlah yang disebut dengan ketimpangan pembangunan dan hal itu menjadi penghambat terciptanya integrasi nasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.